Halo semua, balik lagi bersama aku Wega yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Sebelum menuju ke pembahasan, di sini saya ingin menekankan bahwa seluruh hal yang saya bahas di video kali ini atau di kesempatan kali ini hanyalah sebatas teori saja. Jadi saya ingatkan ini bukanlah suatu fakta, jadi bisa aja salah, namun juga nggak selamanya salah. Dan teori yang akan saya bahas kali ini diambil dari berbagai macam sumber yang ada di internet. Mulai dari forum Quora sampai berbagai macam sumber situs kesehatan. Buat intro aja nih, Shigatsu Akimi no Uso menceritakan tentang seorang anak kecil yang sangat pintar dalam bermain piano. Bahkan di umur yang masih kecil, ia sudah memenangkan sebuah kompetisi piano bergengsi di berbagai macam negara, salah satunya adalah Eropa atau Eropa. Namun ada sebuah kejadian yang membuatnya tiba-tiba berhenti bermain piano. Anime ini berjumlahkan 20 episode lebih dan bagi yang mager nonton animenya full episode, bisa lihat di konten sebelumnya yakni seluruh alur cerita Shigatsu Akimi no Uso. Di situ inti cerita atau plot majornya sudah saya sampaikan dan dirangkum menjadi 30 menitan tanpa harus menonton 20 episode yang berjam-jam lamanya. Oke, daripada banyak basi-basi, mendingan langsung aja kita bahas. Tapi setelah jeda berikut ini. Punya pulsa banyak, tukerin aja jadi uang. Enkepai, solusi kebutuhan di dunia maya. Di sini saya mengambil clue atau sebuah petunjuk yang ada pada animenya saja. Karena jujur saya belum baca versi manganya. Sehingga di kesempatan kali ini saya hanya menggunakan referensi dari animenya saja. Pada animenya kita diberikan petunjuk atau sebuah gejala dari penyakitnya Miyazuno Kaori ini, yakni yang pertama tidak bisa atau sulit untuk berjalan. Yang kedua, pendarahan sulit berhenti, karena pas waktu kejeduk di tembok tuh darahnya kemocor-mocor tak henti-henti. Yang ketiga, mudah terjatuh atau lemas. Yang keempat atau yang terakhir, diinfus dan minum banyak obat. Agar terlihat lebih valid dan jelas, akan saya tunjukkan di episode mana aja gejala atau clue itu ditampilkan. Yang pertama untuk gejala tidak bisa atau sulit untuk berjalan dapat kamu lihat pada episode 15. Kejadian ini terjadi tepatnya di rumah sakit. Dan pada episode 19, kamu juga bisa melihat bahwa Miyazuno Kaori ini sedang menjalankan proses rehabilitasi. Buat yang belum tahu, rehabilitasi itu semacam proses atau sebuah kegiatan untuk memulihkan kesehatan. Dan di sini rehabilitasinya si Miyazuno Kaori itu adalah berjalan. Intinya pemulihan biar bisa berjalan. Yang kedua untuk gejala pendarahan sulit untuk berhenti dapat kamu temukan pada episode 15. Di mana pada episode 15 ini juga menunjukkan sebuah gejala sulit untuk berjalan. Nah, akibat dari gejala itu atau gejala sulit untuk berjalan membuat Miyazuno Kaori ini terjatuh dan terbentur hingga keluar darah tepat di kepalanya. Darah yang dikeluarkan bisa dibilang cukup atau sangat banyak sehingga mampu membuat dirinya pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit secepat mungkin karena kehilangan darah itu tadi. Selanjutnya untuk gejala mudah terjatuh atau bisa juga disebut sebagai gejala mudah pingsan dapat kamu temukan pada saat Miyazuno Kaori berduet dengan Arima Kosei. Di mana pada saat permainan selesai atau akhir permainan, tiba-tiba Miyazuno Kaori ini terjatuh dan pingsan, jadinya ya jatuh pingsan. Kejadian ini dapat kamu temukan di animenya tepat pada episode 5 atau sebenarnya juga ditampilkan pada episode 4 sih, tapi cuman suara doang, nggak diperlihatkan yang jatuh tuh siapa. Yang terakhir adalah diinfus dan minum banyak obat. Pada saat kompetisi piano pertama Arima diperlihatkan bahwa Miyazuno Kaori meminta izin untuk ke kamar mandi. Kejadian ini atau scene ini dapat kamu temukan pada episode 9. Di mana kamu juga bisa melihat obat yang harus diminum secara rutin oleh Mbak Miyazuno Kaori itu sangatlah banyak. Sekaligus ada sebuah percakapan dari orang yang melihat si Kaori ini dalam meminum obatnya. Bilang gini nih. Sampai-sampai orang yang di sampingnya tuh bilang, "Benjir, obatnya banyak sekali, Jir." Sebenarnya pada forum anime ada satu gejala lagi nih, yakni susah untuk bernafas. Namun karena di anime ini sepertinya tidak ada atau mungkin saya kurang teliti, jadinya untuk gejala yang satu ini atau susah untuk bernafas, kita skip aja.
Di sini saya mau ngejelasin muter-muter dulu, jadi ngedengerinnya santai aja. Karena nanti ada sebuah kesimpulan tentang penyakitnya tuh intinya apa sih gitu. Sekaligus saya mau disclaimer bahwa semua penjelasan ini berdasarkan riset dari internet atau data dari internet. Jika ada kesalahan mengenai penyakit atau gejalanya ya mohon dimaafkan. Meskipun begitu saya juga sudah melakukan riset semaksimal mungkin agar tidak memberikan sebuah informasi yang salah. Oke, lanjut. Jika kita menganalisa berdasarkan data atau clue yang ada, penyakitnya tuh ada banyak banget. Seperti jika tidak bisa berjalan atau sulit untuk berjalan tuh mengidap penyakit, yang pertama ada Parkinson, yang kedua distrofi otot, dan yang ketiga spinocerebellar ataxia atau gimana tuh. Dilanjut jika gejala pendarahan yang sulit untuk berhenti itu namanya penyakitnya adalah hemofilia dan kanker darah. Untuk gejala mudah terjatuh itu bisa terkena penyakit. Yang pertama ada aritmia, yang kedua ayan, dan yang ketiga sklerosis lateral amiotrofik. Yang terakhir jika diinfus sekaligus minum banyak obat tuh biasanya berkaitan dengan kanker atau komplikasi. Menurut Wikipedia, komplikasi dalam ilmu kedokteran adalah sebuah perubahan yang tak diinginkan dari sebuah penyakit, kondisi kesehatan, atau sebuah terapi. Penyakit dapat menjadi memperburuk atau menunjukkan jumlah gejala yang lebih besar atau perubahan patologi yang menyebar ke seluruh tubuh atau berdampak pada sistem organ lainnya. Pusing nggak? Secara sederhana kalau nggak salah, jadi komplikasi itu semacam sebuah penyakit atau sebuah virus yang bermutasi atau berevolusi. Jadi penyakit yang dulunya biasa aja atau B aja menjadi sangat mematikan karena menginfeksi organ tubuh lainnya. Kayaknya sih. Nah, kemungkinan penyakit yang diderita oleh Miyazono Kaori ini sangatlah banyak. Tapi ada dua penyakit yang sekiranya hampir mirip berdasarkan semua gejala yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ada leukemia. Nah, jenis penyakit leukemia ini dibagi menjadi beberapa jenis. Nggak tahu jumlahnya berapa, yang penting banyak. Cuman karena nanti kalau kebanyakan informasi malah bikin bingung. Jadi secara sederhana penyakit leukemia ini memiliki gejala ya katakanlah 11-12 dengan gejala yang saya sebutkan tadi atau berdasarkan data yang ada. Yang kedua ada penyakit yang bernama aplastik anemia. Secara sederhana, aplastik anemia ini adalah sebuah penyakit yang berkembang akibat kerusakan sumsum tulang. Buat gambaran singkat aja, sumsum tulang ini bertugas untuk memproduksi sel darah baru. Jadi kalau terjadi kerusakan pada sumsum ini, maka tubuh manusia akan mengalami yang namanya kekurangan produksi darah. Jadinya ya kekurangan darah. Ibarat kata kalau game MMORPG itu nggak ada semacam pasif HP regen atau semacam kekuatan buat nambah darah. Jadi ya kalau darahnya habis ya udah nggak bisa nambah. Penyakit aplastik anemia ini saya jadikan opsi kedua karena memiliki gejala seperti yang pertama ada mudah lelah atau gampang capek, yang kedua kulit pucat, yang ketiga mudah sakit kepala dan pusing, dilanjut dengan kuku, kulit, dan rambut kering. Episode berapa gitu saya lupa, kalau nggak salah lihat sih ada sebuah perubahan warna rambut dari karakter Miyazono Kaori ini. Meskipun itu saya nggak tahu penyebabnya karena sebuah penyakit atau memang dari animatornya salah ngasih warna. Jadi inti atau kesimpulan penyakitnya tuh apa atau penyakit yang diderita oleh Miyazono Kaori itu apa? Kemungkinan tuh kalau nggak leukemia ya aplastik anemia. Nah itu doang, leukemia dan aplastik anemia. Serius lu Gan? Tapi kan? Iya saya tahu. Untuk mendiagnosa sebuah penyakit tuh nggak bisa dilihat dari gejalanya aja. Dibutuhkan sebuah proses pengecekan organ tubuh bagian dalam dan sebagainya. Tapi ya masa iya saya disuruh ngecek organ tubuhnya sih? Saya bukan dokter cuy. Terlebih lagi ini yang kita bahas merupakan sebuah karakter fiktif atau sebuah karakter yang tidak nyata. Kalaupun ada orang atau dokter yang mau ngecek, terus ngeceknya gimana? Sebenarnya saya ingin menggali informasi lebih dalam lagi sih, karena saya sendiri juga penasaran penyakitnya tuh sebenarnya apaan sih. Cuman karena saya nggak ada temen atau kenalan yang berkaitan tentang kesehatan, jadinya ya nggak jadi.
Ya kalau disuruh nyari informasi dari internet sih, yaitu yang saya bahas tuh berdasarkan data atau riset dari internet. Tentu menggunakan beberapa situs kesehatan yang sekiranya informasinya tuh dapat dipercaya. Tapi daripada pusing, mendingan gak usah dipikirin terlalu serius. Toh ini cuma sebatas teori. Bagi yang suka dengan teori dark atau yang bahas seperti hal ini atau konten yang serupa, di kesempatan sebelumnya saya juga pernah membahas tentang teori kematian Sakamoto Desuga. Buat yang belum nonton silahkan cek di channel ini ya. Bagi yang mau lihat teorinya dalam bentuk tulisan dan yang lebih jelas, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya, stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.